Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Bismillahi ala nafsi wa dini wa mali wa waladi. Allahumma raddini bima qadaita wa barik li fima qaddarta hatta la uhibba ta'khira ma ajjalta wa la ta'jila ma akharta. Amma ba'd. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Bapak Ibu, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara. Maka pantaslah kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Tujuan daripada bersyukur Bapak Ibu, yang pertama, syukur itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita sebagai seorang hamba harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Bapak Ibu, supaya bertahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah Allah di waktu lapang agar Allah mengingatmu di waktu sempit. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Supaya bertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Bersyukurlah kepada Allah. La azidannakum, niscaya akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu, wa la in kafartum, jika kita engkar, jika kita kufur pemberian Allah Subhanahu wa taala, ingat janjinya, inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Tunggulah azabku sangat pedih. Inilah alasan Bapak Ibu kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam yakni ke junjungan anak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliau yang kita harapkan mulai sejak hari ini sampai hari kelak, di hari yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran, di hari yauma tuqulas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir, di hari yang pada waktu itu dinampakkan segala rahasia, segala yang kita perbuat Bapak Ibu nanti akan diperlihatkan kembali. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka sekali-kali tak ada yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah yang kita bawa dari dunia ini. Maka sepantasnya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengirimkan salawat kepada beliau sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Bapak Ibu, para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan pada malam hari ini, Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih berikan kepada kita kesempatan sehingga kita semua masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, bulan ampunan. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan Nabi, "Idza ja'at Ramadan furihat samawati wal ardh, wa idza gharabat Ramadan baka'at as-samawati wal ardh." Apabila datang bulan Ramadan itu, furihat samawati wal ardh, maka bergembiralah seluruh penghuni langit
Maka bergembiralah Bapak Ibu seluruh penghuni bumi di saat bulan Ramadan itu datang. Akan tetapi sebaliknya, wa idza qarabatir Ramadan, apabila Ramadan itu pergi, Ramadan itu habis, hilang, bakatis samawati wal ard, maka menangislah penghuni langit dan penghuni bumi. Apa latar belakangnya Bapak Ibu? Kenapa di saat bulan Ramadan datang, penghuni langit, penghuni bumi bergembira menyambutnya? Jawabannya adalah satu hari lagi menjelang datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengumumkan kepada seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai seluruh makhluk yang ada di langit, wahai seluruh makhluk yang ada di bumi, kata Allah, sesungguhnya Ramadan akan datang dan dosa kalian telah kuampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu, Ramadan belum datang, satu hari lagi menjelang datangnya bulan Ramadan. Kemudian alasan yang kedua, Allah mengatakan, wahai seluruh malaikat yang ada di langit yang pertama sampai di langit yang ketujuh, ittakhadhu buyuta, bangunlah rumah orang yang berpuasa itu di surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sebab kenapa penghuni langit dan penghuni bumi bergembira di saat menjelang datangnya bulan Ramadan. Jangankan kita yang masih hidup ini, orang yang sudah meninggal dunia Bapak Ibu, mereka pun bergembira ketika menjelang datangnya bulan Ramadan. Bahkan di saat bulan Ramadan itu telah tiba, karena di tanggal 15 Sabat kemarin, di tanggal 15 Sabat, malaikat Israel telah memukul sebuah gendang yang sangat besar di alam barzakh, sehingga ketika gendang itu dipukul oleh malaikat Israel, maka bangkitlah seluruh ruh orang yang beriman. Kemudian malaikat Israel mengatakan kepada ruh itu, malaikat Israel mengatakan, kum bangunlah, berdirilah, karena kamu akan dibangkitkan, akan dihidupkan 1 bulan lamanya, kata malaikat Israel. Makanya Bapak Ibu, ketika 1 hari lagi menjelang datangnya bulan Ramadan, seluruh ruh orang yang beriman akan bangkit kembali. Hari ini, ba'da asar tadi Bapak Ibu, ruh orang yang beriman telah datang ke dunia ini kembali, bangkit kembali, hidup kembali untuk mengambil, untuk mengharapkan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ba'da asar tadi, ruh orang tua kita yang telah mendahului kita, ruh suami, ruh istri, ruh anak, mereka semua bangkit, dan pertama yang mereka temui adalah rumah kita sendiri. Ruh itu berdiri di depan rumah kita, ruh suami kita yang telah meninggal dunia, ruh orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mereka berada di depan pintu rumah kita dan berkata, ya man zakadaruna, wahai penghuni rumah kami, wahai suamiku, wahai istriku, wahai anakku, sambutlah kami dengan bacaan Al-Quran, sambutlah kami dengan ayat suci Al-Quran. Itulah harapan mereka Bapak Ibu ketika bangkit dari alam barzakh. Itu yang mereka harapkan. Maka kita kirimkan Al-Fatihah, kita kirimkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mereka, supaya mereka mendapatkan amal ibadah, mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka hadir di depan pintu rumah kita, tapi kita tak ada satu pun Bapak Ibu yang tahu, tak ada satu pun yang mengingat bahwa ruh itu datang, maka ia akan berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, 1 hari ini saya baru datang ke dunia ini, saya sudah merasakan sakit hati ya Allah, maka saya meminta kepadamu ya Allah, mohon percepat mereka menemui kematian dan itu. Bahkan dalam riwayat dikisahkan Bapak Ibu, ruh itu akan berjalan di perkampungan, di desa-desa. Ia akan melihat sampah-sampah yang berserakan dan berkata, ya Allah, ya Tuhanku,
sekiranya ada orang yang menyedekahkan sampah-sampah ini kepadaku, niscaya akan aku terima ya Allah, kata roh itu. Saking berharapnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Bapak Ibu beberapa alasan kenapa kita sebagai makhluk ini bergembira ketika datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan maghfirah. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan puasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di dalam kitab Fathul Bari, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan makna daripada iman adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Bapak Ibu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau kita beriman, kita percaya kepada Allah, maka kita akan berpuasa. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Allah, pasti kita tidak berpuasa. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita orang yang beriman? Kalau kita beriman, pasti kita berpuasa. Nah, kalau ibu-ibu ini puasanya dijamin, bapak-bapak yang diragukan itu. Ini yang diragukan. Tapi alhamdulillah di tempat kita ini bapak-bapaknya puasanya alhamdulillah dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Orang yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharap pahala, maka Allah akan memberikan balasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Kemudian keutamaan bulan Ramadan ini, di dalam bulan Ramadan ini Bapak Ibu terdapat dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrih. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua, wa idza laqiya rabbah, yakni ketika berjumpa dengan Allah nanti kelak di surga. Inilah balasan yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa berpuasa. Bahkan ketika orang-orang itu berpuasa, Allah akan menyiapkan baginya pintu surga yang dinamakan pintu Babur Rayyan, yakni pintu Ar-Rayyan. Di dalam sebuah hadis juga dikatakan Bapak Ibu, dalam sebuah hadis dikatakan, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar." Surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama kali Al-Quran, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa mengamalkan isi Al-Quran, maka orang tersebut akan dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, yang dirindukan oleh surga, wahafizul lisan, yakni orang yang menjaga lidahnya. Ia jaga lidahnya ketika ia berpuasa, lidahnya ia jaga, tidak berbohong, tidak menggibah. Maka itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga, wa mut'imul jian, orang yang memberikan makan kepada fakir miskin. Kemudian yang keempat, wa shaumin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir daripada hadis yang tadi, wa idza gharabatir Ramadan bakatis samawati wal ard. Ketika Ramadan itu pergi, ketika Ramadan itu habis, bakatis samawati wal ard, maka menangislah penghuni langit dan penghuni bumi. Apa sebabnya Bapak Ibu? Satu hari lagi menjelang habisnya bulan Ramadan, maka Allah kembali mengabarkan kepada penghuni langit dan bumi, wahai seluruh penghuni langit dan bumi, sesungguhnya dosa kalian tidak jadi kuampuni, kata Allah.
Kenapa Bapak Ibu? Karena kebanyakan kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, menyanyiakan bulan Ramadan ini, tidak mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang lain dikatakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya merasakan lapar dan haus saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak beribadah kepada Allah, terutama membaca Al-Quran, karena ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran Al-Karim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di tahun yang akan datang kita dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Maka kita iktikadkan Bapak Ibu dalam hati kita. Kita yakinkan dalam hati kita, mungkin bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bisa jadi tahun yang akan datang kita tidak akan bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Maka disinilah kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan keimanan dan ilmu yang kita miliki. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung kita masih ingin melaksanakan sholat sunnah tarawih, maka ceramah